Oke, slide saya sudah terlihat ya, mungkin ya di. Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah. Siang hari ini kita bisa bertemu untuk yang perdana di perkuliahan mata kuliah kita di Ekonometrika. Mungkin karena ini awal kita baru ketemu, tapi ada yang sudah lama, teman satu alumni Mas Barata dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas kehadirannya untuk perkuliahan perdana ini, dan tentunya karena ini pertama, jadi mohon izin untuk sedikit perkenalan ya. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi langkah baik kita untuk saling mengenal juga. Saya juga nanti ingin mengenal dari teman-teman mahasiswa semua yang ada di sini. Nama saya Mas Bagio, biasa dipanggil Bagio gitu ya, Pak Bagio. Mungkin teman-teman di luar Jawa sering panggilnya saya dengan nama Ahmad gitu. Tapi kadang Ahmad banyak sekali. Jadi yang spesifik, yang khas biasanya Bagio. Kegiatan saya ini sebagai dosen. Jadi emang dari dulu sampai sekarang dosen. Pernah mengajar mulai dari Unikal, pernah jadi dosen tetap 2 tahun di Unikal, jadi karyawan Kosmin Jasa juga pernah, kemudian ke Padang, mengelola perguruan tinggi, di sana 2 tahun, lalu kemudian balik lagi ke Pekalongan, mendirikan Politeknik Pusmanu, sekarang menjadi TSNU, jadi direktur dan waktu itu pendiri awal dengan almarhum Pak Arif bin Usman. Kemudian balik lagi ke Jakarta jadi dosen, lalu lanjut ke S3 di UIN, S1 S2 saya dari Unsud, satu alma mater dengan Mas Barata, saya dari ekonomi, ambil ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di 2027 2011 selesai. Dan setelah itu gabung di Asian Development Bank di ADB, lalu ditugaskan 4 tahun di Aceh khusus untuk microfinance. Jadi microfinance spesialis itu kegiatan aktivitas saya. Kemudian selesai dari Asian Development Bank, join di World Bank, di Bank Dunia 2011 sampai 2020 pandemi kemarin. Lalu selesai gabung di USAID, di United States International Development, untuk kegiatan aktivitas di microfinance juga. Terakhir tahun kemarin selesai gabung di International Labour Organization, ILO. Dan itu pekerjaan-pekerjaan profesional, lain-lainnya jadi sebagai konsultan di beberapa perusahaan. Salah satunya ada di BRI untuk pengembangan mikro ya finance juga, lalu di Aku, kemudian di asuransi Takaful, kemudian di inovasi teknologi, digital finance, ya sampai sekarang. Itu kegiatan-kegiatan yang selama ini kita jalankan. Oke, ya, terkait dengan ekonometrik, ini juga salah satu dari passion saya, materi pembelajaran yang kebetulan sangat mendukung pekerjaan saya juga. Jadi suka research, ada 25 artikel yang terpublish di International Journal. Mungkin nanti bisa, kalau teman-teman mahasiswa nanti ada yang agak ingin mempelajari itu, bisa download beberapa artikel, ada yang ingin diskusikan, nanti kita bisa diskusikan. Saya ingin perkuliahan kita 7 kali pertemuan, kalau tidak salah ya. Kita didesain untuk dengan saya itu 7 kali pertemuan. Saya berharap output kita bisa minimal menulis artikel gitu yang menggunakan ekonometrik sebagai tools, sebagai instrumen, sebagai metodologinya gitu. Nanti ada beberapa materi mungkin di luar materi substansi pokoknya, yaitu menulis. Karena menulis ini kalau tidak didukung oleh
environment yang memadai, biasanya agak lama. Nulis itu lama. Ekosistem infrastruktur yang mungkin membantu kita itu misalnya berbagai aplikasi yang memudahkan kita dalam mengakses, misalnya mengakses literasi, literatur gitu ya, mengakses sumber-sumber data, mengakses aplikasi-aplikasi untuk programming berbasis pada statistik misalnya itu. Nah itu termasuk nanti yang saya kira perlu kita ini ya pelajari, perlu kita kuasai juga, karena nanti kalau kita sudah saatnya menulis proposal untuk tesis gitu ya, mau tidak mau kita akan melakukan itu, akan nulis ya. Itu sih harapannya. Kemudian yang lainnya kita minimal di dalam econometric ini bisa mendapatkan basic knowledge dari ekonomi dan statistik. Jadi ada tiga mata kuliah dasar yang menjadi prasyarat dalam mempelajari econometric. Yang pertama kita paham tentang ekonomi, yang kedua paham tentang statistik, dan yang ketiga matematik ekonomi. Ya, matematik ekonomi. Tapi tidak perlu khawatir, mungkin kita punya basic yang berbeda-beda ya. Ada yang dari teknik, ada yang dari apalagi ya, mungkin dari hukum, ada hukum dari bahasa. Dari bahasa. Mas apa tadi? Mas Indra. Dulu kuliah di mana, Mas? Unpid. Oh, oke, Semarang atau Semarang? Oke, basicnya hukum ya. Bahasa, maaf bahasa. Kalau Mas Rahmat syariah, kampus LPTQ LIPI ya. Oke, nggak usah khawatir deh. Pokoknya dengan teknologi sekarang semua sudah mungkin dan bisa. Mungkin kalau bisa bicara statistik atau bicara matematik, dulu waktu kita masuk kuliah dasar sangat ribet dan ya manual. Kita diajarkan untuk memahami tentang formulasi-formulasi gitu ya. Tapi saya kira sekarang tidak perlu, apalagi dalam mata kuliah ekonomi kita, saya nggak akan mengajarkan mengenai bagaimana membentuk suatu persamaan-persamaan misalnya, ya. Karena itu dasar. Jadi nanti kita cukup dengan mempelajari cukup dengan mempelajari fungsi, gitu ya, fungsi, kemudian memahami tentang formulasi, ya, tanpa harus memikirkan bagaimana formulasi itu muncul gitu. Ya itu biar dipikirkan sama orang-orang matematik statistik gitu. Kita cukup sebagai user aja, sebagai pengguna saja ya. Jadi misalnya ada fungsi persamaan begini, bacanya apa gitu ya. Lalu membentuknya bagaimana? Membentuknya pakai aplikasi juga. Jadi tidak perlu kita memikirkan terlalu basic gitu. Kita sebagai user aja. Kita sebagai user ya. Jadi saya juga akan coba menyesuaikan sambil berkenalan juga. Mbak siapa Mbak? Mbak Iva. Dari Jepara. Dulu S1-nya apa Mbak? Perbankan syariah. Oke. Dulu pernah belajar statistik? Matematik? Enggak. Statistik aja ya. Oke. Mbak siapa Mbak? Mbak Maya. Dulu S1-nya apa Mbak? Stekap. Oke. Di Wonoprigo ya. Ambilnya ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Kalau statistik dulu pernah diajarkan? Pernah ya? Mudah-mudahan masih ada yang ingat gitu. Oke, terus Mbak? Mbak Indiati? IPB ya? Oke, sangat kental kalau IPB dengan dunia sains ya. Oke, ini beragam sekali ya, beragam sekali. Ada dari teknik rata, ada dari bahasa, ada dari syariah, dari hukum, kemudian ada juga dari kalau ekonomi syariah mungkin agak sedikit dekat. FPB fakultasnya apa Pak? Manajemen agribisnis ya, manajemen agribisnis.
Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama mulai dari awal aja ya. Dari awal aja ya. Oke, sekarang kita akan coba memahami dulu tentang ekonomi karena ada 3 domain besar gitu ya. Ya, ada irisan di dalamnya yang namanya ekonometrik gitu ya. Nah, himpunan-himpunan di sebelah-sebelahnya ini ada ekonomi, ada statistik, ada matematik gitu. Nah, kita coba satukan persepsi dulu. Apa yang dimaksud dengan ekonomi, himpunan ekonomi ini gitu ya. Oke, mungkin di dalam slide ada, tapi kita coba ini aja dulu, bahasakan dengan bahasa kita, yang kita maksud dengan ekonomi apa, sehingga nanti kita satu persepsi yang sama. Ya, ekonomi itu boleh kasih komen. Ada yang mungkin pernah belajar ekonomi? Ekonomi itu apa, Mas? Sambil saya mengingat namanya atau lagi, Mas, apa Mas? Mas Indra. Mas Indra, apa Mas kira-kira ekonomi Mas? Saya nggak begitu paham, malah saya praktek. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Iya, jadi itu ekonomi itu kalau menurut saya pribadi itu adalah sebuah kebutuhan. Oke. Ya, dimana apa namanya supply and demand itu harus terpenuhi di keduanya, sehingga akan menciptakan apa namanya kesejahteraan. Menurut saya seperti itu. Oke. Nggak masalah, no problem. Good. Sudah mulai mendekati pada inti kegiatannya, ya ada permintaan, ada penawaran gitu ya. Kemudian ada kebutuhan gitu ya. Itu substansinya sudah mulai muncul. Boleh dibantu Mas sambil saya angkat lagi. Mas Romat. Mas Romat, apa yang dipahami dengan ekonomi Mas? Itu adalah bagaimana kita itu memenuhi kebutuhan kita dari apa namanya hal-hal yang ada. Oke, udah mulai mendekati lagi ya. Jadi kalau Mas Indra tadi bicara tentang adanya kebutuhan ya Mas ya, kemudian ada penawaran, ada permintaan gitu ya, yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan ya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Oke. Lalu Mas Rohmat ada pendapat bahwa ekonomi adalah tadi apa, Mas? Oke. Oke. Jadi cara memenuhi kebutuhan kita, gitu ya. Cara memenuhi kebutuhan kita dengan sumber daya, ya, dengan sumber daya yang ada. Oke, sumber daya. Sumber daya itu nanti kita di ekonomi akan banyak tuh. Ya, sumber daya itu ada 5M gitu ya. Ada 5M. Ada yang namanya material, ada yang namanya mesin, itu sumber daya juga, ada yang namanya metode, cara, gitu ya. Cara itu sumber daya juga ya. Ada manusia itu sumber daya juga ya. Lalu kemudian ada market, ya pasar itu sumber daya juga. Jadi ada 5M. Ya, kalau disingkat dulu ya. Ada money, ada material, method, market gitu ya. Jadi ada 5. Oke. Cara memenuhi kebutuhan ya dengan sumber daya tadi ya untuk kebutuhan manusia. Ya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk mencapai kesejahteraan tujuannya. Oke, ini good nih, bagus. Mas, penuhin lagi apa kira-kira? Saya sebagai istilah belajar bukunya itu bagaimana kita mempelajari perilaku seseorang. Untuk dia itu kalau punya penghasilan 1 juta misalnya, itu nanti memiliki barang atau jasa yang mau diperoleh kebutuhannya dengan berbagai perilaku dia sehingga dia merasa puas gitu. Oke, makin sempurna ya. Mas Barata memberikan input bahwa ekonomi itu adalah suatu ilmu ya. Ilmu untuk apa? Ilmu untuk mempelajari. Mempelajari apa? Mempelajari tentang perilaku. Ini kan perilaku ya. Tentang perilaku siapa? Bukan perilaku hewan. Tapi perilaku manusia, orang. Perilaku manusia. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya, kata Mas Rahmat ya. Untuk memenuhi kebutuhannya.
Dengan apa? Dengan sumber daya. Ya, dengan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada. Dalam rangka untuk apa? Untuk mencapai kesejahteraan. Ini nyambung semua ya. Mohon maaf nggak dapat bagian ya. Nggak saya tanya. Ini 3 ini udah cukup masalahnya. Jadi ekonomi itu ya teori, ya satu teori, ya satu teori. Teori yang apa? Yang mempelajari apa? Perilaku manusia, ya perilaku manusia. Perilaku manusia dalam hal apa? Dalam hal memenuhi kebutuhan dirinya, ya. Melalui apa? Melalui sumber daya. Sumber daya, ya material itu berarti ada 5M sumber daya tadi, ya. Manusia selalu ingin memenuhi dengan dirinya melalui apa? Ya tadi material. Material itu sumber daya alam, natural resources, material. Ya, natural resources. Lalu melalui mesin, ya dengan mesin, teknologi, ya kemudian dengan menggunakan market, ya pasar, ya dia bisa dapat memenuhi keinginan itu melalui pasar, market gitu. Kemudian juga dengan menggunakan money itu capital ya, capital uang. Jadi manusia tetap butuh uang ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Oke. Nah, ketika manusia ingin memenuhi kebutuhan dirinya, ternyata resources tadi terbatas tidak sih? Terbatas. Ya, terbatas. Dalam konteks ekonomi terbatas. Ya, dalam konteks ekonomi. Ya, ini bicara tentang ekonomi. Walaupun ada ketidakterbatasan, tapi dalam hal ini ya resources itu terbatas. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu sumber daya yang bernilai ekonomi, maka di situ ada budget line, ada keterbatasan kita untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena terbatas budget kita, budget line. Nah, karena kita ada keterbatasan budget, kemampuan untuk bisa mengakses mendapatkan sumber daya tadi, maka muncullah ekonomi. Agar apa? Agar kita bisa mengefisienkan, agar kita bisa memilih. Makanya ilmu ekonomi juga ilmu untuk memilih sumber daya yang kita butuhkan, untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang maksimal. Tadi Mas Barata bilang ya, ada untuk mendapatkan kepuasan. Nah, kepuasan yang maksimal itu atau utility, atau disebut dengan maximum utilities, itu ya dalam konsep ekonomi, itu bisa dipelajari, ya bisa dipelajari, di mana nanti akan ada dua komponen yang akan menjadi tolak ukurnya, yaitu yang namanya efficient and effective. Efficient itu apa? Efficient itu dimensinya adalah biaya. Artinya ketika kita ingin mendapatkan tingkat kepuasan dengan biaya yang paling rendah, maka dalam konteks ekonomi dia akan bisa dapatkan utilitas yang maksimal. Contoh misalnya gini, saya ingin kuliah di negeri, misalnya. Saya gajinya cuma sebulan UMR, misalnya 2.500.000 misalnya. Ya, saya ingin sekolah di negeri, saya ingin dapat kualitas. Nah, dicari-cari, kan mesti nyari kan? Nggak mungkin tiba-tiba ketemu gitu kan? Nyari di mana? Oh ada, di Semarang ada, di Pekalongan ada, di Purwokerto ada, di Jakarta ada. Mikir lagi jaraknya gitu ya. Mikir lagi budget saya bisa nggak buat bayar SPP gitu ya. Mikir lagi kira-kira saya mampu nggak gitu kan. Mampu. Nah itu namanya budget line. Jadi ada keterbatasan. Nah ketika kita ngambil keputusan ini yang saya pilih gitu, maka keputusan itu kita harapkan memiliki utility yang maksimum. Oke. Nah, dalam pengambilan keputusan itulah sebetulnya kenapa kita belajar ekonomi. Walaupun mungkin kita sekarang udah mengambil keputusan untuk kuliah di UIN sini, Gus Dur, itu sebelumnya kita belum pernah belajar ekonomi. Oke. Tapi kita semua udah berpraktek itu. Semua udah berpraktek itu. Saya yakin masing-masing punya alasan sendiri-sendiri ya. Kenapa Mas Indra ambil kuliah di sini misalnya.
Kenapa Mas Rahmat ambil putuskan kuliah sekarang di sini? Pasti dengan segala pertimbangan. Nah, ketika kita mempertimbangkan itu, sebetulnya kita sedang berteori tentang ekonomi, yaitu memaksimalkan utilitas, kepuasan kita. Ya. Nah, itu berjalan alamiah, kebetulan, gitu ya. Tapi karena kita jadikan ini sebagai sebuah teori, sehingga bisa diukur, gitu ya. Nah, makanya ekonomi itu dimensinya adalah kuantitatif. Ya, dimensinya adalah kuantitatif. Karena kalau bicara tentang efisien, berarti kan bicara tentang biaya. Biaya bisa diukur nggak? Bisa. Ya, biaya bisa diukur. Atau kalau kita kemudian dekatkan misalnya dengan aktivitas ekonomi yang lebih spesifik, yang disebut dengan kegiatan yang kemudian bertujuan untuk menghasilkan suatu keuntungan. Kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit, itu disebut dengan apa kegiatannya? Ada yang tahu? Atau saya tanya, kita berada di sini, sama-sama di sini, kita sedang melakukan kegiatan ekonomi atau bukan sih? Sekarang sedang melakukan aktivitas ekonomi atau bukan? Iya. Iya. Yakin? Ini yang ada jauh nih, Mas Toat. Ya, Halo Pak. Mas Toat. Iya, Pak. Menyimak kah? Menyimak, Pak. Oh, menyimak. Oke. Mas Toat, ini kita tanyanya tidak hanya di ruangan ini, yang jauh di Jakarta mau tak tanya. Alhamdulillah, Pak. Mas, kita sekarang ini sedang melakukan aktivitas ekonomi atau bukan, Mas? Sedang, Pak. Alasannya? Meningkatkan kualitas, Pak. Kualitas diri saya untuk ya otomatis untuk meningkatkan kemampuan saya, karir saya, dan seperti itu, Pak. Oke. Good. Saya ingin ada yang lebih tajam lagi menganalisa. Ya, bahwa ini saya mengatakan ini adalah kegiatan ekonomi. Ini juga bagian dari kegiatan muamalah yang sedang kita lakukan ini. Cirinya di mana? Kita bisa mengatakan kalau ini adalah kegiatan muamalah. Ayo. Manfaat. Oke, manfaat. Ada nggak yang dibayar? Ada harga nggak? Yes, itu maksudnya. Ya, jadi dalam aktivitas ekonomi itu, ya, itu ada aktivitas muamalah di situ. Oke, nah sekarang bedanya apa? Misalnya begini, kita setiap tahun mungkin ada aktivitas ya di luar muamalah pasti, gitu ya, karena kita bagian dari masyarakat Muslim, gitu. Tiap tahun mungkin kita atau sekarang ya di negara lain sesama Muslim ada yang sedang dalam musibah, gitu ya, dalam musibah, dan lalu kemudian segelintir orang melakukan suatu aktivitas, ya mungkin berjalan dari satu ke rumah, atau mungkin juga bisa dia berada di pinggir jalan atau di persimpangan mengumpulkan dana, atau juga ada yang beraktivitas misalnya melalui sebuah platform, kemudian kita diminta untuk sharing, itu berbagi. Nah, aktivitas mereka lakukan itu, ya, mereka melakukan aktivitas yang kemudian orientasi dari output akhirnya itu adalah bukan profit, betul kan? Bukan profit. Oke. Tapi menghasilkan aktivitas ekonomi. Nah, dalam terminologi kita itu disebut sebagai apa? Sebagai bisnis bukan? Yes. Kalau dalam terminologi ekonomi itu bukan sebagai sebuah bisnis, ya kan? Tapi dalam terminologi agama itu adalah perdagangan, ya kan? Perdagangan dengan siapa? Dengan Allah, gitu. Jadi artinya begini, bahwa aktivitas kita yang kita lakukan semuanya adalah memiliki dimensi ekonomi. Bahkan Allah sendiri mengatakan, mau nggak berdagang dengan saya yang tidak akan pernah rugi untuk melakukannya, gitu, untuk kalian lakukan, gitu. Artinya bahwa sebetulnya nggak ada aktivitas yang lepas dari itu.
Nah, kita balik lagi ke sini, ya kita balik lagi ke konteks ini bahwa kita sedang membicarakan tentang ekonomi, lalu kemudian kita ingin mengukurnya. Nah, kalau kita berdagang dengan Allah, nggak perlu kita ukur-ukur lah ya. Nggak perlu kita ukur-ukur, kita itu tapi ketika bicara tentang bagaimana melakukan suatu efisiensi, suatu efektivitas, suatu produktivitas, maka mau tidak mau kita akan mengukurnya itu. Nggak mungkin dong kita mau berdagang misalnya, atau mau memproduksi suatu barang, lalu hasil produksi itu kita jual, ternyata nilai jualnya lebih rendah dari nilai modal yang kita keluarkan. Ya, artinya apa yang kita lakukan itu, ya kalau dalam bahasa Pekalongan, bisnisnya buntung, gitu ya, buntung. Modalnya misalnya 1.000 didole 500, ya suwe-suwe entek, ya modalnya habis. Jadi kita harus bisa berhitung berapa yang kita keluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa itu, lalu kemudian kita berapa yang harus kita jual. Sehingga modal kita akan kembali dan kemudian plus dengan margin keuntungan yang kita inginkan. Oke ya. Nah, itulah yang sebetulnya secara sederhana ekonomi mempelajari tentang itu. Secara sederhana mempelajari tentang itu. Nah, lalu apa yang dipelajari di ekonometrik? Apakah kita akan mencari perhitungan laba rugi di dalam ekonometrik ini, gitu? Ataukah kita akan mempelajari sesuatu yang lain di luar itu? Oh, ternyata ekonomi ketika membicarakan tentang individu, ya, membicarakan tentang individu, tentang rumah tangga, tentang perusahaan, gitu ya, atau tentang suatu negara, maka akan menjadi suatu bidang kajian tersendiri. Ketika bicara tentang individu yang melakukan aktivitas ekonomi, ketika membicarakan tentang perusahaan, ketika membicarakan tentang negara, ya ekonomi negara, maka teori ekonomi terbagi menjadi dua. Ya, ada teori ekonomi mikro, ada teori ekonomi makro. Ya. Mikro mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang perusahaan dan perilaku individu. Ya, perilaku individu. Jadi kalau misalnya perilaku kita bagaimana dalam memenuhi kebutuhan kita seperti apa, itu dipelajari di ekonomi mikro. Termasuk perusahaan. Ya, perusahaan, ekonomi perusahaan, kalau dulu mungkin ada yang dari latar belakang dari ekonomi, ada ekonomi perusahaan yang mempelajari tentang bagaimana melakukan efisiensi, gitu ya, efektivitas, produktivitas, itu dipelajari di ekonomi makro. Kalau ekonomi di suatu negara, maka kita sebut dengan mempelajari ekonomi makro. Lalu pertanyaannya, ekonometrika ini mempelajari yang mikro atau yang makro? Nah, ini harus clear, ya. Ada yang boleh berpendapat, kita sedang mau mempelajari apa? Ekonomi mikro atau makro? Mungkin sebelum kuliah sempat ada baca-baca tentang ekonometrika itu apa, gitu. Ya? Bisa dua-duanya. Oke, ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Oke ya, kebetulan ekonometrika dalam berbagai literasi dia concern kepada ekonomi makro. Ya. Nah, ekonomi makro itu apa? Ekonomi makro itu ada ekonomi makro itu ekonomi agregat. Jadi kalau perusahaan ya bukan satu perusahaan, tapi banyak perusahaan yang disebut dengan industri. Ya, misalnya perbankan, industri perbankan. Misalnya. Ada misalnya industri pembiayaan, ada perusahaan-perusahaan pembiayaan bergabung jadi satu menjadi industri pembiayaan. Ada emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek misalnya. Kita nggak mempelajari cuma satu perusahaan, dua perusahaan, ya.
Tapi seluruh emiten yang ada di dalam yang tergabung di Bursa Efek, yang listing di Bursa Efek itu masuk dalam kajian kita. Lalu ekonomi makro secara agregat itu misalnya kita mendengar isu-isu wilayah kenegaraan dan pemerintahan dalam bidang ekonomi, contohnya apa? Sekarang yang lagi ramai misalnya tahun 2023 itu akan menghadapi apa katanya? Oh, resesi. Ya, kalau bicara tentang resesi, maka pasti di situ ada apa? Isu apa? Saham investor, oke. Terus apa lagi yang paling? Penurunan daya beli. Oke, good. Penurunan daya beli disebabkan oleh apa? Kenaikan harga, yes. Kenaikan harga itu dalam bahasa ekonomi apa namanya? Harga yang naik namanya? Inflasi. Yes, good. Inflasi. Oke, inflasi adalah salah satu dari indikator ekonomi makro. Oke. Nah, tadi sudah bicara tentang daya beli yang menurun, kemudian ada harga yang naik. Oke. Nah, daya beli yang menurun bisa disebabkan karena adanya tadi inflasi ya. Harganya naik sehingga nggak kejangkau untuk beli ya. Oke, daya belinya turun. Bisa juga tidak naik harganya tapi daya beli turun karena apa? Karena apa? Kemampuan Bukan membeli. harganya yang naik. Karena pendapatannya turun. Yes. Jadi pendapatan nasional, jadi kita nggak bicara tentang pendapatan pribadi sekali lagi. Kalau dalam konteks makro, berarti bicara tentang nasional. Kalau bicara tentang pendapatan, berarti artinya pendapatan nasional. Tidak bicara tentang orang per orang, ya, tapi bicara tentang agregat, keseluruhan. Yes, skala besar, skala nasional. Ya, kalau masyarakat Indonesia mengalami penurunan pendapatan, maka akan bisa terjadi daya beli yang turun. Oke ya. Ini dasar. Nih, sebelum kita menganalisa kita harus tahu dasarnya. Oke ya. Jadi ada dua indikator yang kita temukan ya. Pertama indikator inflasi, kemudian pendapatan nasional. Istilahnya adalah pendapatan per kapita. Oke, pendapatan per kapita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bahwa pendapatan per kapita masyarakat kita, ya Indonesia ini, bisa turun yang disebabkan oleh faktor-faktor lain. Nah, coba temukan, kira-kira ini masyarakat kita ini bisa tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Misalnya ya, tiba-tiba warungnya tutup karena tidak ada yang mau beli, tidak ada yang beli, misalnya. Oke, ada bisnis batik yang biasanya ramai kita kirim ke luar Jawa, tiba-tiba mereka nggak minta dikirim, nanti dulu, kita aja masih banyak stoknya, nggak ada yang beli. Oke, kira-kira sebabnya apa? Nah, ini sudah mulai saya ajak untuk menganalisa. Sebabnya apa? Harga BBM naik. Oke. Harga BBM naik. Ya, harga BBM naik. Itu salah satu sebab ya? Oke, salah satu sebab. Atau sebetulnya harga BBM naik itu karena akibat, bukan sebab. Ayo. BBM kita naik ini karena sebab atau karena akibat sih? Ayo. Akibat. Oke, akibat apa? Oh, kelangkaan. Ya, kelangkaan stok. Oke. Kelangkaan stok. Ternyata kita banyak produksi atau banyak impor sebetulnya. Sekarang ini kita menjadi importer atau eksportir BBM? Importer. Kita sekarang bukan seperti zaman dulu. Waktu zaman Vaganza, ekstravaganza.
ya tahun 80-an yang kita overvalue produksi BBM kita sehingga kita menjadi negara yang waktu itu luar biasa ya. Kita sekarang imported. Nah, kalau kita import dipengaruhi oleh apa? Ayo. Ayo, ini Mas Dimas. Di mana nih Mas Dimas Ilham? Posisi di mana Mas? Lagi commute Mas, nggak ada suaranya. Iya, maaf Pak Dokter, tadi saya di rumah ada telepon dari anak di pondok, akhirnya terlambat. Kebetulan ada Zoom, ya udah saya ikut Zoom sekalian. Alhamdulillah. Iya. Ini adanya teknologi ya. Jadi jauh di rumah masih bisa ikut menyimak Mas Dimas. Iya. Baik Mas Dimas, terima kasih sudah join. Ini ada pertanyaan Mas, sambil ngetes lagi fokus atau lagi fokus ke pondok? Mas, tadi ada pertanyaan kalau menyimak tadi. Jadi BBM kita kan naik nih kata Mbak siapa tadi maaf? Mbak Iin. Oke. Kata Mbak Iin ini ada kelusuan ekonomi, kenaikan harga barang dipicu oleh kenaikan harga BBM. Nah, lalu Mas Barata tadi ada pendapat, oh BBM itu kan akibat bukan sebab gitu ya. Oh ternyata kita produksi BBM ini terbatas dan kita menjadi importer ya, sehingga harganya ditentukan oleh faktor lain gitu ya. Nah, pertanyaannya, faktor lain itu apa sih yang menyebabkan BBM kita naik, Mas Dimas? Wah, ini analisa nih, Mas. Karena ini Pak, apa namanya, jumlah BBM yang sedikit yang diperebutkan oleh banyak negara, jadi harga semakin naik di BBM. Oke. 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 Makasih, Mas Dimas. Jadi, Ya, kita agak semakin jauh nih menerawang ya. Jadi BBM kita ternyata tidak mandiri ya. Kita sangat dipengaruhi oleh harga per US dollar ya. Kita dipengaruhi oleh berapa harga satu barel per US dollarnya gitu. Berapa barel, satu barel itu berapa US dollar yang harus kita bayar gitu. Dan ternyata juga dipengaruhi tidak hanya stok juga. Yang kita bayar itu tidak menggunakan rupiah. Nilai tukar. Ya, nilai tukar. Oke, nilai tukar sekarang rupiah terhadap US dollar menguat atau melemah? Ada yang mengikuti? Melemah, Pak. Oke, melemah. Sekarang udah di atas berapa? 15 atau di bawah 15? Di atas 15, Pak. Oke, di atas 15.000 US dollar. Artinya bahwa barang-barang yang kita konsumsi di Indonesia, apakah itu dalam bentuk apapun yang kita impor dari luar, maka akan sangat terpengaruh dengan nilai tukar. Maka indikator ekonomi kita kuat atau lemah adalah juga bisa dilihat dari nilai itu tukar. Oke, kita sudah menemukan sekarang. Ya. Menemukan 3 parameter dalam ekonomi makro. Diulangi lagi. Tadi ada, sambil saya pingin ingat, ini ada yang di layar, ada siapa lagi ya? Ada Mas Toat, Mas Dimas, Mas Khairum. Mas Khairum mana sih Mas Khairum? Khairum Mas apa Mbak nih? Mbak. Mbak Irum ya. Panggilannya Mbak Iva. Mbak Iva. Mbak Iva. Diulangi Mbak, ada berapa parameter Mbak tadi Mbak, ekonomi makro? Inflasi, pendapatan per kapita, nilai tukar. Ada inflasi ya. Inflasi, pendapatan per kapita, kemudian nilai tukar. Oke.
Nah, resesi itu apa sih? Ada yang tahu nggak resesi? Jadi begini, pertanyaan saya, inflasi itu perlu nggak? Ayo, inflasi itu perlu nggak? Yang di layar, ayo boleh berpendapat. Pertanyaannya, inflasi itu perlu nggak? Mas Toat? Perlu, Pak? Perlu. Perlu. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Mas Rahmat setuju nggak inflasi? Kalau bisa jangan inflasi. Ya, oke. Bagi konsumen ya. Kalau perlu jangan inflasi dong gitu ya, bagi konsumen. Tapi bagi produsen, kalau harganya tidak naik, menarik nggak? Nggak menarik. Makanya kenapa negara berkembang itu tingkat inflasinya lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Di negara maju itu tidak menarik untuk investasi. Pertumbuhannya nggak ada kok, 0, kok. Ya, inflasinya juga 0. Jadi kalau jualan di sana jangan berharap nanti harganya akan bagus. Ya gitu-gitu aja udah terus. Nggak ada kenaikan itu nggak ada. Gitu. Makanya negara maju nyari negara berkembang untuk naruh uangnya. Kenapa? Di situ ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan. Ya. Inflasi itu salah satu dari pemicu munculnya pertumbuhan. Kenapa sekarang ekonomi Cina bergerak lebih cepat dibandingkan negara Eropa dan negara-negara Amerika? Karena di Cina ada inflasi. Sehingga ada pertumbuhan. Nah, salah satu ciri pergerakan ekonomi adalah adanya pertumbuhan. Ya, adanya pertumbuhan. Maka pertumbuhan itu ya bisa diukur atau bisa menjadi salah satu variabel ya yang dipengaruhi oleh macam-macam tadi, oleh inflasi, oleh nilai tukar, oleh pendapatan per kapita, gitu. Itu akan memunculkan suatu pertumbuhan, ya, suatu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau negara disebut dengan PDB, Produk Domestik Bruto, ya, Produk Domestik Bruto. Nah, itu, ketika ada kenaikan harga, ketika ada inflasi, ya, dan tidak diiringi dengan pertumbuhan, maka itulah resesi. Ya. Jadi kalau ada kenaikan harga tapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita, maka tidak akan ada pertumbuhan. Dan itu berbahaya. Ya. Berbahaya. Kenapa? Karena betul-betul masyarakat tidak memiliki daya beli. Kenapa tidak memiliki daya beli? Karena pendapatan yang turun, pendapatan per kapita yang turun. Nah, pendapatan per kapita yang turun itu disebabkan oleh dua hal utama, ya. Yang pertama ya karena tidak adanya kenaikan pendapatan, yang kedua karena kehilangan pendapatan. Nah, kehilangan pendapatan atau kemudian dalam istilah disebut dengan unemployment. Pernah dengar ya istilah unemployment? Itu yang ditakutkan oleh seluruh negara di dunia. Yaitu apa? Pengangguran. Kalau orang tidak naik pendapatannya, so what? Ya. Mungkin tidak akan terlalu banyak masalah karena masih punya pendapatan. Tapi kalau kehilangan pendapatan, itu yang bermasalah. Ya. Akan munculkan masalah besar. Gitu. Makanya kenapa sekarang misalnya pemerintah habis-habisan berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan baru dengan membuka industri-industri. Ya. Cuma yang menjadi persoalan adalah
industri yang dibangun sekarang adalah high capital Iya. dan high technology. Sehingga yang terserap di dalam industri-industri baru yang muncul itu adalah orang-orang tertentu yang memiliki expertise tertentu, memiliki keahlian tertentu. Dan itu bisa diisi sebagian oleh masyarakat asing, gitu, dan menjadi sebuah persyaratan ya dalam suatu kerjasama bilateral. Dan kemudian kita mengikuti, artinya setiap pertumbuhan industri baru itu hampir separuhnya diisi oleh asing. Ya, sehingga kita nggak bisa masuk. Kalaupun kita yang masuk hanya orang-orang tertentu yang memiliki expertise. Nah, inilah yang terjadi saat ini ketika kemudian melihat dari kondisi makronya oke, makronya oke kita sekarang, ya. Indikator-indikator inflasi kita masih terkendali di angka masih di 1 digit, ya. 1 digit itu masih di bawah 5%. Masih lumayan bagus, ya. Pertumbuhan juga kelihatannya masih bagus, gitu. Tapi kenapa kemudian misalnya daya beli masyarakat sekarang turun? Dan kemudian industri di sektor grassroots melemah. Tanya pedagang-pedagang batik lah, saya bukan pedagang batik, juragan batik. Tapi saya mendengar itu sekarang susah jualan batik. Ya. Jualan apapun susah, ya. Nah, karena daya beli masyarakat turun, ya, daya beli masyarakat turun. Itu. Oke. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh negara? Ya, apa yang dilakukan oleh negara? Nah, negara punya namanya kebijakan. Negara punya kewenangan untuk mengambil kebijakan. Kebijakan ada 2 untuk melakukan intervensi. Ya, untuk melakukan intervensi ekonomi. Yaitu namanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kita belajar ekonomi makro ini sebetulnya ini kalau kita ingin tahu gitu, ya, untuk menganalisis ya kebijakan makro ekonomi. Nah, pertanyaannya, kebijakan makro ini apakah hanya sekedar dilakukan oleh negara atau bisa dilakukan dalam wilayah yang terbatas seperti suatu provinsi, suatu kabupaten kota? Oke, ini pertanyaan saya. Apakah begini? Impact-nya begini maksudnya bagi kita ini sebagai yang sedang belajar ekonometrik, lalu kemudian bisa menjadi underestimate ya ketika itu saya kan bukan pengambil kebijakan gitu, ngapain saya harus belajar ekonometrika gitu ya. Misalnya ini, mohon maaf ya. Saya kan nanti akan menjadi guru, saya akan menjadi dosen gitu, atau saya menjadi ya pelaku industri UKM misalnya. Ngapain kita belajar ekonometrik? Kira-kira dampaknya apa? Dan apa sih manfaatnya kalau kita belajar ekonometrik? Kalau kemudian kita sekarang sudah tahu bahwa kita belajar ekonometrik itu sebetulnya untuk memberikan masukan ya menjadi input bagi pengambil kebijakan makro, yaitu pemerintah, baik di bidang fiskal maupun di bidang moneter. Oke, siapa yang bisa bantu jawab saya? Lalu bagi kita yang mempelajari ini untuk apa? Apakah nanti bisa kita manfaatkan untuk misalnya untuk bisnis kita, misalnya kalau kita mau berbisnis misalnya, bisa. Apa Mas? Contohnya Mas. Manfaatnya bagi kita yang berbisnis dengan situasi ekonomi makro, ya, kita jadi tahu mengambil keputusannya mau ngerem atau ngegas. Jadi masalahnya dari sisi ekonomi ya. Oke. Good. Jadi ibaratnya kita ini adalah pengendara kendaraan untuk mencapai suatu destinasi tertentu, pasti butuh waktu, butuh sumber daya, ya, butuh BBM, gitu. Lalu kita mau ambil dalam kecepatan berapa, ya? Lalu kemudian
kita perlu masuk ke rest area atau jalan terus gitu ya. Jadi ada mungkin. Nah, kita juga mesti harus tahu di depan ada apa, gitu ya. Di depan ada apa? Jangan-jangan sedang ada musibah force major longsor, misalnya gitu. Oke, yang lain pendapatnya gimana, Mas Indra? Apa manfaatnya kita belajar ekonometrik nanti? Kalau belajar ekonometrik khususnya untuk ekonomi makro, menurut saya adalah untuk memproyeksikan apa yang harus kita lakukan ke depan, nanti ke depan. Oke. Artinya, ketika kita sudah mengetahui kebijakan apa yang diambil dari pemangku kebijakan ekonomi makro, Ya. sebagai pelaku ekonomi mikro, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah nantinya kita akan membuat proyeksi-proyeksi nanti ke depan. Oke. Mungkin seperti Good. Good. Luar biasa. Insighting. Kalau Mas Rahmat? Belum. Oke. Mbak? Untuk menerapkan ilmu yang didapat dalam ekonomi makro itu dalam kehidupan kita, agar lebih bisa teratur dalam melakukan kehidupan kita. Oke. Kita bisa ambil hikmah dari apa yang kita pelajari dalam menjadi bagian dari pemandu untuk mengambil keputusan ya dalam bisnis, dan bisa kita coba terapkan ya ketika kita menemukan determinan atau variabel-variabel nanti yang kita pelajari, itu bisa menjadi dashboard kita ya, menjadi dashboard kita terutama dalam melakukan aktivitas ekonomi ya, terutama dalam melakukan aktivitas ekonomi. Ya, dashboard di mana kata istilahnya Mas Barata tadi, kita mau ambil kecepatan berapa gitu ya, kita mau ngegas atau kita perlu ngerem gitu ya, itu ada warning ya, ada warning, ada istilahnya early warning system ya, ada sistem yang memberikan peringatan dini kepada kita pada saat di mana kita harus cepat mempercepat proses kita atau kita harus memperlambat. Nah, disitulah yang kemudian menjadikan seseorang menjadi wise, menjadi bijak, ya, menjadi bijak. Oke, good. Sudah dapat insight itu, ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan alat, ya, kita akan menggunakan alat untuk menganalisis kondisi-kondisi tadi, kondisi inflasi, kondisi pertumbuhan, kemudian nilai tukar, kemudian juga ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan suatu negara atau wilayah tertentu, misalnya. Dengan menggunakan alat yang kita sebut dengan alat statistik, matematik dan statistik. Nah, tapi kita tidak sekali lagi tidak perlu harus belajar dasar ya, basic tentang matematik atau statistik dasar. Kita akan gunakan beberapa formulasi yang ada untuk membantu kita memahami lebih baik terhadap suatu kondisi tertentu. Ya. Nah, di sini ada suatu model, ya, ada suatu model karena ini adalah dalam ruang lingkup studi, ruang lingkup kajian, dalam ruang lingkup teori, maka sesuatu yang sebetulnya sangat kompleks, ya, kompleks. Jadi kompleks itu sesuatu yang sangat berkaitan satu dengan yang lain, saling memengaruhi satu dengan yang lain, dan unsurnya begitu sangat banyak sekali, terdiri dari berbagai subsistem. Tapi kemudian kita lakukan simplifikasi, kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Jadi dalam memahami suatu problem, walaupun sesuatu itu sangat kompleks gitu ya, tapi sebetulnya kita bisa menarik ya dari beberapa unsur yang krusial, unsur-unsur yang memang sangat berpengaruh terhadap suatu sistem atau suatu kondisi gitu ya. Lalu kemudian kita capture dan kemudian kita ambil, lalu kemudian kita dalami, ini seperti apa? Ini kenapa?
Ini bagaimana? Lalu harus bagaimana kita untuk bisa mengatasi suatu kondisi atau problem yang sebetulnya sangat kompleks tadi, tapi dengan cara yang sederhana. Makanya gini, ya kata orang bijak ini kan kita sebetulnya bisa menyelesaikan suatu masalah. Apapun masalahnya, sepanjang kita lebih besar dari masalah itu, ya. Sepanjang kita lebih besar dari masalah itu. Tapi kalau kita sendiri lebih kecil dari masalah itu, artinya kita nggak kecil dan besar itu diukur dengan apa? Diukur dengan wawasan, diukur dengan knowledge, pengetahuan. Kalau kita memiliki pengetahuan yang memadai cukup, maka menghadapi suatu masalah, maka masalah itu menjadi bagian yang kecil yang bisa kita kendalikan. Tapi kalau kita kemudian masuk dalam masalah itu dan kemudian kita menjadi bagian dari masalah itu, ya kita akan sulit untuk menyelesaikan. Nah, makanya kemudian di dalam pendekatan sains, dalam pendekatan teori, ya ilmu pengetahuan, kita melakukan suatu simplifikasi, ya simplifikasi, menyederhanakan. Menyederhanakan menjadi apa? Menjadi suatu model. Menjadi suatu model. Nah, model itu nanti bisa diintervensi. Ya, bisa diintervensi. Karena model itu terdiri dari beberapa unsur. Nah, unsur-unsur itulah yang kemudian kita akan temukan mana yang berpengaruh terhadap unsur utamanya, sehingga nanti ketika kita ingin memengaruhi suatu variabel tertentu, itu tidak harus kemudian langsung mengintervensi variabel itu. Kita bisa menggunakan variabel yang lain untuk mengintervensi suatu yang kita harapkan berubah. Contoh sederhana misalnya gini, mohon maaf ya, misalnya gini, kita suatu saat kita punya anak misalnya, Kadang anak ini kalau kita omongin oleh orang tua kadang tidak terlalu peduli misalnya. Tapi dia sangat patuh banget pada gurunya. Ya, dia sangat patuh terhadap gurunya. Apa yang diomongin gurunya dia lakukan. Ya, tapi kadang orang tua ngomong, kadang ya dianggap biasa aja gitu, nggak terlalu ini. Nah, kalau kita tahu ternyata pengaruh misalnya bu guru atau pak guru di sekolah terhadap anak ini misalnya begitu sangat signifikan, ya kita bisa menyampaikan sesuatu hal yang untuk mempengaruhi secara positif kepada anak kita, bisa saja kemudian kita menggunakan variabel intervening namanya, variabel antara. Jadi nggak harus dengan kita, mungkin kita ngomongin mungkin gini, ini misalnya gini, anak kita misalnya kalau ketemu dengan orang yang lebih dewasa kok kurang respect gitu ya, kurang bagus itu. Nah, kita ingin memberikan penyadaran misalnya, lalu kemudian kita bisa lewat guru kita, misalnya lewat guru si anak, ibu tolong mungkin bisa dinasihati anak ini. Ternyata setelah disampaikan berubah. Oh berarti signifikansi korelasi terhadap sasaran itu melalui variabel intervening, ya, variabel lain. Tidak harus kita sendiri yang melakukan. Nah, dalam ekonomi juga sama. Dalam ekonomi, ketika ingin mempengaruhi suatu kondisi ekonomi, tidak harus langsung. Nah, inilah yang kemudian kita akan pelajari. Misalnya contoh gini. Logikanya, kalau ingin meningkatkan daya beli masyarakat misalnya, dengan menggunakan logika sederhana, seperti yang disampaikan Mas Indra, tergantung dengan pendapatan, kan begitu ya. Maka logika sederhana, logika awam sederhana, kalau ingin agar daya beli masyarakat, ya kasih aja pendapatan dalam bentuk bantuan tunai, BLT misalnya. Itu orang nggak sekolah pun bisa lakukan itu, bisa, ya. Tapi kan ada keterbatasan, akan habis uangnya, ya karena digunakan untuk konsumsi, nggak akan mungkin ada terus, karena namanya bantuan itu sifatnya intermittent, kan terputus, itu nggak berlanjut, itu ya akan selesai.
Tapi kemudian akan menyelesaikan dalam waktu sesaat, tapi tidak sustain jangka panjang. Tidak sustain jangka panjang. Lalu kalau ekonom tidak, itu kebijakan politis tadi. Kebijakan politis berarti apa? Dia ingin mencapai sasaran dalam waktu yang sangat cepat. Dapatkan apa namanya semacam simpati, dukungan dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Tapi kalau kita kemudian perspektifnya adalah aktivitas ekonomi, ekonomi itu apa? Sustain, ada sustainability, ada keberlanjutan. Maka bukan kita kasih uang, ada dua intervensi yang bisa dilakukan. Kasih pekerjaan, dia bisa bekerja, gitu. Kasih pekerjaan, dia sehingga bisa bekerja, atau kasih dia keterampilan sehingga bisa meng-create pekerjaan. Ada dua itu. Tapi ini tidak bisa cepat, kan gitu. Ini butuh waktu. Ini butuh waktu untuk membuat Mas Indra misalnya well knowledge terhadap teknologi informasi, nggak bisa sesaat. Agar well informed terhadap misalnya marketplace misalnya, nggak bisa sesaat, perlu proses. Harus ada literasi, pendidikan, kemudian skill up, ya di skill up, tahu tentang teknis, baru kemudian dia akan bisa memiliki value, lalu kemudian meng-create something. Lalu kemudian dia bisa mendapatkan penghasilan, dan kemudian dia sustain terus dia dengan penghasilan itu. Nah, saya kira memang perlu ada dua hal itu yang dilakukan. Nah, pertanyaannya, seberapa besar pengaruhnya bantuan tunai misalnya? Atau kemudian bantuan itu dilakukan melalui intermediasi pendidikan atau keterampilan misalnya. Lalu bantuan itu misalnya dilakukan dengan cara misalnya membuka lapangan pekerjaan misalnya. Nah, dalam ekonomi makro itu bisa diukur. Apa yang signifikan, yang paling signifikan? Nah, kalau kita tidak memiliki basic science atau pengetahuan terhadap ekonometrik, maka akan dikembalikan pada sumber politis, ya. Nah, kalau muaranya politis gitu, ya ekonomi itu tidak berlaku. Ya. Karena semuanya jangka pendek. Semuanya jangka pendek. Oke ya. Nah, lalu kita ingin mempelajari tentang suatu model, ya, tentang suatu model. Nah, model ini nantilah yang akan kita uji. Yang kita uji. Misalnya kita mengatakan bahwa uh, pertumbuhan ekonomi ya dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, oleh pendapatan, oleh apa namanya kesempatan lapangan pekerjaan, kemudian oleh ini misalnya gitu, menjadi sebuah model, yang menjadi sebuah model. Lalu model itu akan kita uji, ya benar apa enggak. Lalu kemudian kita punya hipotesis, ya kita punya dugaan, yang akan kita uji dugaan-dugaan itu. Nah, alat ujinya kita akan menggunakan yang namanya statistik. Ya, alat uji kita menggunakan statistik. Nah, nanti kalau sudah ketemu bentuknya, baru kemudian ini formulasi ini akan kita uji cobakan, ya dengan berbagai simulasi. Akan menjadi prediktor, ya akan menjadi prediktor dalam membaca suatu situasi atau kondisi ekonomi di suatu wilayah atau negara. Tuh. Oke. Ini adalah langkah-langkahnya, konsep dasarnya. Konsep dasar dalam ekonometrik.
Oke ya. Ini langkah-langkahnya begini. Langkah-langkahnya pertama kajian teori ekonomi, ya kajian ekonomi teori dan penelitian terdahulu. Jadi mau tidak mau ya kita nanti akan baca tentang teori-teori ekonomi, ya. Karena kalau kita nggak sempat membaca itu, kita nggak punya basic dan kita sulit untuk membangun teori atau membangun suatu konsep. Lalu formulasi model, ya kita akan buat formulasi modelnya seperti apa. Misalnya X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 akan mempengaruhi Y misalnya. Ya, X1 itu adalah simbol dari inflasi, X2 itu adalah misalnya simbol dari pendapatan per kapita, X3 misalnya bagian dari nilai tukar gitu, simbol dari nilai tukar. Kemudian Y adalah pertumbuhan misalnya. Oh, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh inflasi, oleh nilai tukar, oleh pendapatan per kapita, akan berpengaruh terhadap Y misalnya gitu. Nah, ini model, ini namanya model. Lalu kemudian kita akan gunakan data-data tentang data pertumbuhan, ada data tentang inflasi, ada data tentang pendapatan per kapita. Nah, data itulah yang kemudian kita akan masukkan ya ke dalam suatu aplikasi. Saya akan bicara tentang aplikasi saja, karena kalau kita harus menyusun sendiri secara manual, saya kira sudah nggak ada tempat lagi waktunya kita. Jadi nanti kita akan gunakan aplikasi. Ya, aplikasi yang mungkin kita akan gunakan menggunakan SPS saja. SPSS ya. Jadi nanti laptop kita semuanya diinstal dengan SPSS. Versi berapa aja boleh, tapi kalau boleh saya sarankan versi yang terbaru. Bisa 23 ya. Kalau 22 atau 23 atau 24 juga boleh. Ya, jadi nanti diinstal. Nanti kita akan gunakan aplikasi dalam menganalisis sebagai alat bantu untuk menganalisis. Oke. Nah, lalu langkah yang ketiga merancang metode dan prosedur ya untuk mengambil sampel. Lalu kemudian mengestimate model. Jadi kita nanti membuat suatu persamaan-persamaan atau fungsi-fungsi gitu. Yang penting kita memahami bahwa simbol-simbol dari suatu formulasi itu apa. Misalnya X1 itu apa, X2 itu apa, itu aja yang penting, gitu ya. Lalu kemudian kita akan menguji, ya akan menguji. Lalu setelah diuji, lalu muncul suatu persamaan, nah kemudian kita interpretasikan. Ya, kita terjemahkan dari persamaan itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Cara bacanya bagaimana? Kita nanti concern di situ. Ya, concern di situ. Jadi ada 3 concern kita. Ya 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya 3 saja concernnya. Pertama kita mengenal data. Itu ya, kita mengenal data. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan aplikasi. Jadi kita pakai aplikasi aja biar gampang ya. Kita bisa menggunakan aplikasi. Yang ketiga kita bisa menerjemahkan, membacanya. Udah, itu aja lah gampangnya. Ya. Kita tahu data, kita tahu menginput datanya ke dalam aplikasi. Lalu kalau sudah di print out, jadi bacanya paham, itu aja. Jadi kalau dulu kita belajar statistik itu benar-benar ya dari data mentah kemudian diolah pakai ini manual. Gitu ya. Ada integral, kemudian apa namanya logaritma gitu ya, kemudian di unlock gitu, waduh pusing gitu, sudah dibuat lock di unlock lagi, turunkan lagi gitu ya. Ya sekarang nggak perlu belajar itu, ya cukup dengan aplikasi yang ada, datanya kita bisa dapatnya dari mana kita nanti pelajari. Misal gini, kita ingin tahu sih data tentang apa pertumbuhan ekonomi dunia misalnya, di mana kita bisa dapat. Nah, kita bisa cari ya gitu, akses. Lalu kemudian kita bisa menarik data itu. Data itu kita tarik, kita dapatkan. Lalu kemudian kita bisa kenali data itu. Ya, kita perlu kenal dengan data. Kenapa? Data itu macam-macam. Ya. Ada data yang berupa angka, ada data yang berupa huruf A, B, C. Data ada yang namanya A, B, C. Datanya ada.
Ada yang berupa angka. Angka juga macam-macam. Ya, ada angka yang sifatnya diskrit, ada angka nominal, ada angka karensi, ada angka interval. Wah, banyak istilah itu. Ya, ada data yang sifatnya time series munculnya, ada yang panel, ada yang cross section. Waduh, itu macam-macam itu kita harus kenal. Kenapa? Karena kalau kita salah, maka pastinya ketika diproses juga akan salah. Ya, jadi kita harus mengenal data-data. Nanti pada pertemuan berikutnya kita kenali data-data itu, ya, sehingga ketika kita akan gunakan untuk menganalisa, datanya sudah clean, sudah bersih. Tinggal kita masukkan, biarlah nanti komputer yang ngolah gitu. Kita nggak usah pusing-pusing gitu. Kalau sudah kemudian diolah sama komputer, lalu kita lihat hasilnya, kita bisa baca hasilnya. Gimana ini maksudnya? Gitu. Udah, saya kira itu sudah cukup. Ya, sampai di situ. Nah, nanti advance-nya adalah baru kemudian kita buat secara deskripsi, menerjemahkan. Disitulah nanti tulisan kita akan muncul. Dari hasil itu kemudian kita terjemahkan. Ketik misalnya Y sama dengan, misalnya gini, ketemu misalnya nanti Y sama dengan saya 0,5 plus 0,1 X1 plus 0,3 X2 misalnya. Apa diterjemah? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Gitu. Oke ya, seperti ada di dalam slide. Ya, seperti yang ada di dalam slide, Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus mu I, gitu ya. Yaitu parameter-parameter itu. Nah, parameter-parameter ini gimana cara membacanya? Nah, disitulah nanti yang akan menjadi tugas kita untuk membacanya. Oke ya. Jadi nanti bisa kita lihat dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk diagram seperti ini misalnya. Lalu membacanya gimana diagram itu, gitu ya. Karena nanti di dalam statistik, apalagi di dalam aplikasi yang kita menggunakan aplikasi yang sudah ready kayak SPSS atau iViews atau Stata misalnya, maka akan bisa kita lihat outputnya dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk angka. Gitu. Nah, kalau gambar gimana cara bacanya? Nah, di situ yang penting ya bagi kita untuk kita pelajari. Ya. Jadi nanti ya pertemuan berikutnya kita mungkin sudah akan mulai mengenal tentang salah satu dari aplikasi sambil berjalan. Ya. Berharap ya kita bawa laptop ya pada pertemuan berikutnya, cari informasi dan minta diinstalkan SPSS-nya. Ya, SPSS-nya. Coba ya, SPSS itu seperti apa sih? Yang dulu sudah pernah menggunakan pada saat S1 mungkin sudah familiar ya, tapi bagi yang berbasis bahasa atau sosial kadang tidak menggunakan ini. Ya, tidak menggunakan ini. Oke ya, ini kita akan coba lihat salah satu bentuk SPSS itu seperti apa, gitu ya. Ini saya lihatkan dari screen SPSS. Bentuknya seperti ini ya SPSS. Jadi menunya ya kita kenalin aja, kelihatan tampilannya seperti ini ya. Ada biasa, ada file, ada edit ya untuk melakukan edit,
lalu ada view, lalu ada data. Ini menu-menunya ya, ada transform, ada analyze, ada graph, grafik, ya, ada utilities, ada extension, ada window, ada help, ya. Nah, di antara menu-menu ini nanti yang kita akan gunakan hanya ada 4, hanya 4 saja. Itu file, ya, file, edit, view, sama 5 ya, sama analyze, ya, analyze. Oke, dari analis ke sinilah ya, ini nanti kita akan kenali ini, ya. Nanti gimana cara menginput data gitu ya, bagaimana cara mengimport data gitu. Dari Excel bisa nggak diimport gitu ya, lalu kemudian cara analisisnya seperti apa gitu. Ya, ini kalau sudah ada di dalam data SPSS seperti ini, maka kita tinggal bicara tentang analis saja. Nah, analisa, teknik analisis atau formulasi yang kita gunakan nanti di regresi, ya, regression. Ya, regression. Ya, nanti kita akan bicara tentang variabel-variabel mana yang kita akan ingin ketahui variabelnya apa, namanya variabel independen. Kita misalnya gini, Y itu adalah simbol dari pertumbuhan ekonomi. Kita ingin tahu pertumbuhan ekonomi Pekalongan itu dipengaruhi apa saja sih, gitu ya. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa tahu, ya. Nanti variabel apa? Misalnya X1, ya, kita sudah temu X1. X1 itu misalnya pertumbuhan ekonomi Pekalongan dipengaruhi misalnya oleh tingkat keberagamaan masyarakat Pekalongan, misalnya. Bisa jadi kita mau ambil variabel sosial misalnya. Oke, masukkan. Terus apa lagi? Kita punya hipotesis bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Pekalongan itu karena adanya tradisi dan budaya entrepreneur misalnya. Oke, masukkan saja di sini tag gitu ya. Oke, ketemu. Baru kemudian kita lihat statistik. Kita ingin estimate apanya nih? Mau estimate ya R square, deskriptif, misalnya ya, model. Oke, kemudian oke lah itu ya, kita centang itu, kita akan analisis, kemudian kita bisa oke. Wah, langsung muncul nih regression, ya, regression. Nah, nanti kita akan membaca dan mengambil data yang kita perlukan. Nanti kita akan pelajari. Kita ambil data yang mana ini, ya? Ini banyak sekali nih yang muncul angka-angka ini. Ada yang disebut dengan descriptive statistik, ada correlation, ada variable insert, remove, ada model summary, ada ANOVA, ada coefficient. Nah, di antara ini mana yang kita ambil, gitu ya? Mana yang kita perlukan, oke ya? Maksudnya apa ini angka-angka ini? Misalnya kayak R, ya, R ini apa sih? Nah, disitulah tugas kita untuk memahami, ya. Tugas kita untuk memahami angka-angka ini dan kemudian kita menerjemahkannya. Oke, itu nanti saja. Sekarang nggak usah ya. Sekarang nggak usah. Itu nanti aja. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita close. Silakan. Ada kamu tanya? Mas, silakan, Mas. Ahli apa? Iya. Dalam hal kaitan dengan tesis. Bisa. Variabel yang dipakai. Bisa. Dan harus beda. Kalau sama nanti jadi plagiat, yang satu plagiat yang lain. Kan bisa sama tapi daerahnya. Oke. Tapi maksud saya bagaimana kita bisa menentukan pendekatan yang paling tepat karena bisa jadi variabel yang kita pilih itu mungkin malah jauh dari yang kita ambil.
Oke. Tipsnya ada 3. Yang pertama, baca teorinya dulu. Teorinya dulu. Kita misalnya mau mencari menganalisis ya suatu korelasi antara misalnya pertumbuhan ekonomi ya dengan tadi ya ceritanya kondisi keberagamaan, kemudian perilaku masyarakat, tradisi misalnya tradisi adat istiadat misalnya ya. Ya. Oke, jadi kita dapatkan teori-teorinya dan kita bisa temukan parameter-parameter. Oke. Lalu kalau sudah ada teori, pertanyaan berikutnya, apakah sudah pernah ada orang yang meneliti itu? Nah, jadi yang kedua kita harus bisa dapatkan ya bahwa apa yang kita nanti pelajari itu sudah pernah diteliti oleh orang lain justru. Lalu kemudian yang ketiga kita temukan pendapat kita sendiri. Ya, berdasarkan dari itu. Itu yang disebut dengan distingsi atau novelty. Jadi kita harus beda. Kita harus beda. Jangan sama dengan yang dikerjakan atau yang dikerjakan. Ada 3 prinsip itu. Makanya dalam penelitian kita harus pelajari ada landasan teori dulu. Lalu kemudian kita pelajari penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka juga. Masih. Mana Mas? Nggak jelas suaranya Mas. Oke. Ada lagi? Variabel untuk menentukan variabel. Bisa kita sendiri hanya menentukan variabel baru dibanding peneliti sebelumnya. Bisa. Karena kita tahunya lakoni dengan penelitian sebelumnya. Ya. Mungkin. Ada mungkin Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Mas Rahmat? Oke, yang di rumah? Mas Toat, Mas Dimas, Mas Wildan. Sementara belum, Mbak. Oke. Ya, sementara belum, Mbak. Belum? Oke. Oke. Mas Wildan, ada yang mau ditanyakan, Mas? Oke, Mbak Indiarti? Mbak. Penelitian itu variabel itu sekarang berbeda. Kemudian itu bisa diperlukan apa yang saya lakukan itu gimana Pak? Sama itu bisa ya jadi satu. Oke, ini pertanyaan bagus ya karena masalah yang akan dihadapi oleh seorang peneliti itu pasti ya. Nah, prinsipnya adalah ketika kita mau menganalisis dengan menggunakan alat statistik ya, dia harus generik, dia harus sama. Yang tadinya kualitatif harus dikuantifikasi, harus dikuantitatifkan. Ya. Jadi semua harus terukur. Semua harus terukur dalam bentuk angka. Nah, nanti justru itu nanti kita akan bisa diskusikan ya menjadi topik gimana cara mentransformasi dari kualitatif menjadi kuantitatif. Karena kalau datanya masih kualitatif, misalnya gini, meneliti tentang tanggapan seseorang terhadap tingkat kepuasan kegiatan belajar mengajar di UIN Gus Dur misalnya. Kita ingin meneliti tingkat kepuasan mahasiswa UIN Gus Dur dalam mendapatkan layanan perkuliahan misalnya. Nah, kemudian di dalam pertanyaan, apakah Anda puas dengan kegiatan perkuliahan di UIN Gus Dur? Kemudian jawabannya misalnya puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas misalnya. Nah, kalau masih dalam bentuk kata-kata kurang puas, puas, kita nggak bisa mengukur.
Bisa, tapi dengan menggunakan namanya statistik deskriptif. Hanya kita akan bisa mengatakan misalnya, oh ini yang puas ada 2%. Oh yang puas ada 10%. Nah, itu bisa kita kelompokkan kalau jumlahnya terbatas. Tapi kalau jumlahnya sampai ribuan kan pusing. Cari mana yang puas, mana yang tidak puas. Gitu ya. Nah, maka akan lebih mudah kalau kemudian dibuat dalam bentuk angka, kan gitu. Maka menggunakan interval, skala Likert. Jadi kalau yang misalnya puas, sangat puas, nilainya 4. Kalau cuma puas doang, 3. Kurang puas, 2. Tidak puas, 1. Nah, nah, ketika kita membuat simbol tadi ya dari suatu identitas atau karakter tanggapan yang sifatnya kualitatif kemudian dibuat numerik, dibuat angka tadi. Nah, itu akan lebih mudah untuk dilakukan analisis dengan menggunakan statistik. Akan sangat cepat. Kita akan bisa langsung cepat tahu berapa persen yang puas, berapa persen yang kurang puas, itu langsung bisa kelihatan. Lalu kemudian bisa kita hubungkan, kenapa tidak puas? Bisa karena lingkungan perkuliahan yang tidak kondusif, dosen-dosennya menyebalkan, misalnya. Tidak ada wifi-nya, misalnya. Lingkungan perkuliahan yang kurang memadai infrastrukturnya, misalnya. Nah, nanti itu juga dikasih angka, sama juga. 1 sampai 4 juga. Menurut kita misalnya fasilitas infrastrukturnya gimana? Oh, sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, atau tidak memenuhi misalnya gitu. Nah, kasih lagi angka lagi, tek angka. Nah, angka itu tadi kita bisa korelasikan dengan statistik. Maka nanti kita akan bisa menilai, ya kita bisa menilai mana faktor yang dominan ya di antara faktor-faktor misalnya ketidakpuasan mahasiswa atau kepuasan mahasiswa misalnya. Dengan menggunakan regresi, kita akan bisa menganalisa itu dengan cepat. Jadi intinya bahwa data yang kita gunakan itu harus generik, harus sama. Gimana cara mentransformasikan nanti ya, belum sekarang lah ya. Oke, ada lagi? Pak, Ya, Mas. buat saya yang awam terkait masalah ini, Ya. kira-kira hal-hal apa yang ingin saya kasih sendiri di Dono biar nggak nol seperti ini. Oke. Nanti pertama saya akan sharing buku. Ya bisa dibaca-baca, buku ekonometrik dasar, pengantar ekonometrik gitu. Kemudian yang kedua kasus-kasus ekonometrik dalam suatu penelitian. Jadi nanti saya kirim yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, jadi nanti bisa dibaca. Oh kasusnya seperti ini gitu, penjelasannya seperti ini gitu ya. Lalu cara yang berikutnya adalah mengerjakan tes-tes untuk mengukur. Oke, jadi habis ini makanya tadi yang sudah masuk ke dalam e-learning, saya ada bahan di situ, nanti bisa masuk. Ya masuk, nanti bisa masuk ke materi atau masuk ke tugas. Ya. Nah, setiap kali perkuliahan saya itu ada tugas yang harus dikerjakan untuk mengukur kemampuan pemahaman terhadap materi yang kita berikan. Nanti ada tes 1, kuis. Ya, ada kuis. Saya lihatkan ya kuisnya.
Oke. Terlihat di slide, terlihat e-learning saya. Ada ya? Nanti login ya. Kalau sudah udah registrasi, nanti login. Oke. Ini terlihat nggak di slide? Ini ada dua yang baru masuk, Mas Wildan sama Mbak Indiarti. Oke. Oke. Mas Wildan sama Mbak Indiarti. Saya aktifkan ya. Nanti sudah bisa masuk. Oke. Ini saya approve. Sudah masuk semua. Di sini yang sudah masuk Mas Wildan, ada Mbak Indiati, ada Mbak Iva, ada Mas Indra Daniarso, ada Sumayaro, ada Mas Barata, Mas Toat, Mas Rohmat. Oke, sampai Mas Rohmat aja ya, yang lain belum ya? Yang lain belum. Nah, nanti diklik tugas ya, diklik tugas. Oke, diklik tugas. Lalu kemudian oke ya, kalau belum ketemu cari parameter ya, parameter, kemudian klik ekonometrik ya, mata pelajaran ekonometrik gitu ya. Kemudian klik kelas kita yaitu MES ya, kita MES Magister Ekonomi Syariah. Kemudian difilter. Nah, di situ muncul ada beberapa soal ya, ada beberapa soal. Yang kita kerjakan adalah soal 01, tes kuis pengantar ekonometrika. Tes kuis pengantar ekonometrika. Oke, bisa di double klik. Oke, silakan bisa dikerjakan. Sudah siap? Tinggal dikerjain aja. Diklik, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Tinggal pilihan ganda ini. Ya, Mbak Eva nggak bisa. Mbak Iva nggak bisa masuk. Belum bisa. Mbak Iva passwordnya lupa atau username-nya yang lupa Mbak Iva. Tidak ditemukan. Namanya Khairum Rodiyatul Iva ya. Di sini sudah terdaftar. Mungkin username-nya mungkin lupa Mbak. Saya juga belum bisa, Pak. Mas Dimas. Oke. Mas Dimas belum register ya, Mas Dimas ya. Belum ya. Iya. Khairum98@gmail.com Mbak Iva. Username-nya udah ketemu, Khairum98, hanya besar.
Yaitu yang orang Maaf Pak, saya login kok nggak bisa ya. Kenapa ya Pak? Register dulu, jangan login. Register dulu. Register. Iya, melalui itu yang dibagi di grup nih kun J. Iya, lewat. Jadi harus daftar dulu, nanti saya approve. Masukkan email itu tuh Pak. Ya, ada email, ada nama, ada nomor telepon, lengkap ya. Ada aja ya. Ya, diklik di register dulu. Kalau langsung login nggak bisa. Oh iya iya iya, itu tak kira ini. Ya sudah saya klik nih Pak. Ya. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Ini saya tutup dulu linknya. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.